Oke, teman-teman, hari ini kita dan minggu-minggu ke depannya kita akan bahas tuntas tentang bagaimana sih kita membangun bisnis kita secara digital ya. Jadi mohon maaf di training saya di DNM tuh nggak ada tentang produk Imogen atau bahkan tentang bisnis Imogen pun saya nggak akan bahas. Kenapa? Karena ini sifatnya universal. Tujuan saya membangun DNM ini adalah biar ilmu yang saya sharingkan itu bisa dipakai untuk masyarakat Indonesia, baik yang memang pelaku industri MLM, industri asuransi, atau bahkan yang mereka memang UKM-UKM yang butuh pembinaan dari kami. Karena memang kedepannya saya juga akan membantu beberapa UKM, industri kecil kayak keripik dan sebagainya, mereka bisa tumbuh untuk membangun bisnisnya. Yaitu memang visi saya, visi kedepannya, wujud saya untuk membantu bangsa ini. Jadi hari ini bahasanya sangat universal ya teman-teman. Jadi saya nggak akan saya akan bahkan menghilangkan bisnis saya. Karena memang biar kedepannya banyak orang baru yang mau bergabung ke komunitas DNM. Seperti itu. Oke, udah siap semuanya Pak Admin? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DNM di seluruh dunia, hari ini kita akan belajar bagaimana tips praktik bisnis online. Jadi banyak sekali orang yang mengaku mereka bisnis online, mereka membangun bisnis secara digital, tapi mereka belum paham ya dasar-dasarnya bisnis online. Nah, malam ini kita akan kupas apa aja sih dasar-dasar dari membangun bisnis online. Makanya judulnya tips praktik bisnis online, dan di sini kita bisa lihat target kita. Taruhlah kita punya target omset 10 miliar, 20 miliar, 1 triliun. Apa yang harus kita lakukan biar target kita itu tercapai? Seperti itu. Ya, ini materi kita. Teman-teman yang belum paham, ya saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Mr. Rudi. Saya seorang CEO di sebuah perusahaan network marketing. Saya juga founder dari sebuah sport system. Saya juga seorang coach di Hijrah Coach. Sertifikasi saya ada CBHC dan CHMP, jadi training-training saya sudah bersertifikat internasional. Terus saya juga founder, CEO, dan pemilik dari digital network marketing. Seperti itu. Itu kalau teman-teman pengen lebih lanjut, bisa klik di Instagram saya atau di YouTube saya. 15 cara ampuh mendapatkan leads anti gagal. Jadi leads itu apa sih? Leads itu ibaratnya kita prospek orang, langsung orang itu tertarik. Nah, untuk mendapatkan 15 orang yang kita prospek langsung tertarik itu memang ada beberapa tahap. Nggak bisa sembarang orang kita prospek. Karena kebanyakan orang gagal prospek itu karena mereka ngawur prospeknya. Mereka hanya mementingkan ego dia. Karena mungkin dia habis ikut training, mungkin kemarin ikut training motivasi, hari Senin ini dia semangat, menggebu-gebu, akhirnya dia prospek sembarang orang. Dan faktanya semangat yang dia dapatkan dari training itu, saat dia action di lapangan, dia gagal. Kenapa? Karena dia prospek orang-orang yang salah. Nah, itu namanya leads. Nah, di dunia online pun sama. Kita sebenarnya bisa prospek, kita bisa mulai prospek orang itu harus melihat orangnya dahulu. Seperti itu. Nah, kita akan bahas. Ya, ibaratnya leads juga seperti cinta pada pandangan pertama.
bukan cuma untuk urusan jodoh, tapi juga urusan bisnis. Seperti jodoh yang harus ditimbang bibit bebet bobotnya ya. Produk atau layanan bisnis juga kerap dibandingkan kurang dan lebihnya. Kalau jodoh saja bisa ditikung, apalagi konsumen. Jadi bukan hal yang aneh kalau konsumen berpaling dari seorang penjual karena menemukan alternatif produk atau layanan yang lebih menarik. Banyak kasus saya masuk ke WA saya, tanya, Pak, saya sudah prospek capek-capek, tapi orang itu ternyata beli sama orang lain. Pernah nggak teman-teman mengalami itu? Atau mungkin di jaringan? Saya yakin Anda semua pernah. Saya sendiri pun saat ini, saya prospek orang, belum tentu join ke bisnis saya. Kenapa ya? Karena memang mereka mungkin belum jodoh saya, bisa jadi. Atau memang belum lead saya. Tapi tugas kita sebagai seorang pemasar, seorang marketing, seorang pebisnis, ya kita harus selalu prospek. Karena nafas dari sebuah bisnis itu adalah prospek. Jadi kalau Anda saat ini sudah nggak pernah prospek, jangan pernah harap bisnis Anda akan tumbuh. Saya sudah banyak ikut training dari beberapa mentor di luar sana. Intinya bisnis bisa tumbuh ya kita harus rajin prospek. Rajin prospek. Mau Anda sekarang udah omsetnya 10 miliar, Anda sekarang sudah omsetnya 100 miliar, harus rajin membangun citra diri, personal branding, apalagi prospek atau iklan. Bapak Ibu bisa lihatlah, banyak iklan rokok yang omsetnya sudah triliunan, mereka masih rajin iklan Bapak Ibu. Benar nggak? Anda bisa cek. Atau kita makan mie instan, mereka masih rajin iklan, padahal omsetnya udah ratusan, bahkan mungkin triliunan. Jadi buat Anda yang saat ini bisnisnya masih omsetnya di bawah 100 juta, atau mungkin yang baru 50 juta, sudah males prospek, ya mohon maaf, bisa jadi bulan depan omset Anda yang dulunya 100 juta, bulan depan bisa turun menjadi 0 rupiah. Itu cirinya Bapak Ibu, seperti itu. Ya, faktanya 7 dari 10 orang yang memang tak pernah menyelesaikan transaksi online-nya, mereka umumnya beralih ke produk lain yang lebih menguntungkan. Ini pun didukung sebuah survei yang menunjukkan 40% orang tak jadi membeli sesuatu karena teralihkan hal lain. Jadi tidak berlebihan kalau dibilang tikung menikung dan fenomena pemberi harapan palsu atau PHP itu sangat umum di bisnis. Meski begitu, bukan berarti Anda bisa pasrah menghadapinya. Anda dapat menerapkan strategi leads generation supaya tak kehilangan calon pelanggan. Jadi dunia tikung menikung konsumen itu biasa Bapak Ibu. Sangat biasa. Makanya jangan heran saat kemarin beberapa leader saya di perusahaan saya mendirikan perusahaan MLM juga, mereka menikung, mereka memprospek konsumen-konsumen saya. Wajar nggak? Wajar. Sakit hati nggak saya? Nggak bisa. Saya nggak bisa sakit hati. Itu pilihan. Konsumen kita mau pindah ke merek lain, itu pilihan mereka, Bapak Ibu. Tinggal kita sebagai seorang pengusaha, kita harus memperbaiki diri kita, Bapak Ibu. Kita nggak bisa lengah. Kita belajar terus. Kalau perlu ya seperti saat ini, orang bilang PPKM, omset turun dan sebagainya, kalau buat saya nggak ada omset turun. Omset harus tetap naik. Bahkan kalau perlu, lagi musim taruhlah kasarnya kiamat pun, kalau bisa closing, bisa naikin omset, ya kita naikin. Karena kebanyakan orang tuh banyak alasan Bapak Ibu. Banyak alasan. Dan itu saya temukan hampir di 80% leader-leader saya di bisnis MLM saya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka memandang secara skup kecil. Mereka berpikir, kalau mereka orang Bali, mereka hanya berpikir, wah omset Bali seperti ini. Padahal di luar Bali masih ada pulau-pulau lain. Ingat Bapak Ibu yang selalu saya bilang, pasar kita di Indonesia itu lebih dari 250 juta orang, Bapak Ibu. 250 juta. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini prospek,
hanya seminggu sekali, sangat disayangkan Bapak Ibu. Sangat disayangkan. Apalagi prospek hanya sebulan sekali. Makanya di awal bulan seperti ini, di akhir bulan seperti ini, kalau teman-teman di WA sama support system ditanyain program kerja, kasih Bapak Ibu program kerjanya. Dari 48 orang yang hadir di Zoom ini, apakah Anda semua sudah punya program kerja untuk bulan September? Silakan. Yang sudah punya program kerja, silakan tulis di kolom komentar. Jadi Bapak Ibu, bisnis ini yang menentukan bukan upline Anda, bukan downline Anda, bukan perusahaan, atau bukan orang tua Anda, Bapak Ibu. Bisnis ini yang menentukan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Saya bahkan pernah buat jargon di bisnis saya, MLM saya tidak takut kehilangan pemain bintang. Kenapa? Karena saya bisa mencetak pemain bintang. Sebelum kita mencetak pemain bintang, diri kita sendirilah yang jadi bintang, Bapak Ibu. Apakah Anda saat ini sudah layak menjadi bintang? Coba Anda tulis di kolom komentar. Nama Anda, saya adalah pencetak, saya adalah seorang bintang pencetak omset 10 miliar. Silakan Bapak Ibu, katakan, sugesti. Jadi kalau kita bisnis itu harus berani sugesti. Misalnya ada Bu Arin, Bu Arin Solo, katakan, saya, Arin Solo, saya adalah pemain bintang yang siap mencetak omset 10 miliar. Ini ada Bu Mufira Ramaniar. Nama saya Mufiratur Ramaniar, saya adalah seorang bintang, pencetak 10 miliar dan saya akan cetak bintang-bintang lainnya. Yes, itu adalah sugesti Bapak Ibu. Banyak orang yang bisnis itu nggak punya sugesti di awal. Makanya bahasanya, wah saya bisnis kecil-kecilan Mas, bisnis MLMA. Wah kalau Anda ngomong gitu ya bisnis Anda kecil terus. Kalau saya selalu sugesti, bisnis saya besar. Bisnis saya sangat besar. Apalagi di era digital ini, orang lain boleh omset turun, kalau buat saya omset nggak boleh turun, harus naik. Kalau bulan ini turun, bulan depan wajib 2 kali lipat omsetnya. Kalau 2 bulan berturut-turut omsetnya turun, bulan berikutnya wajib naik 3 kali lipat. Kalau 3 bulan berturut-turut ini omsetnya turun, bulan berikutnya harus naik omsetnya 4 kali lipat, Bapak Ibu. Gila nggak, Bapak Ibu? Memang harus gila, Bapak Ibu. Karena itulah sugesti, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah bilang bisnis ini kecil, Anda akan jadi orang kecil, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda bilang bisnis ini 10 miliar, Anda akan dapat omset 10 miliar, Bapak Ibu. Makanya kalau bangun pagi, buat Anda orang yang muslim, sholat subuh, habis sholat subuh, Anda siapkan uang 10.000 atau 50.000, masukkan ke kotak masjid itu sambil berdoa. Ya Allah, hari ini saya sedekah subuh, saya berniat omset bulan ini 10 miliar. Atau kalau Anda ibu-ibu nggak sempat sholat subuh, Anda bisa buat celengan kecil, Anda bisa katakan sambil sedekah, ya Allah semoga bulan ini omset saya 10 miliar, sambil Anda sugesti. Seperti itu. Jadi Anda sudah punya kekuatan mental, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Mana ini? Ya, ini apa sih pengertian leads? Ada yang baru dengar istilah leads? Silakan yang baru pertama kali dengar istilah leads. Nggak apa-apa. Mending Anda jadi orang bodoh tapi Anda mau belajar daripada Anda merasa pinter tapi nggak mau belajar. Jadi kalau Anda baru dengar kata leads, silakan. Pak, saya baru dengar Pak. Nggak apa-apa. Mending Anda merasa bodoh tapi Anda mau belajar daripada Anda sok pinter tapi Anda nggak mau belajar. Oke.
Apa itu leads? Leads adalah orang-orang yang punya potensi besar untuk diprospek menjadi pelanggan. Mereka umumnya meninggalkan kontak supaya Anda dapat menghubungi mereka secara leluasa. Berbekal kontak itu, maka Anda bisa mengirimkan info seputar promo atau rilis produk terbaru. Namun, leads tidak didapatkan begitu saja. Anda butuh leads generation agar dapat menjaring leads yang berkualitas. Lebih tepatnya, leads generation itu adalah proses menarik orang dan mengubahnya menjadi pelanggan Anda. Beberapa metode leads generation adalah blog, kita membuat blog, free blast, kupon, dan lain sebagainya. Jadi Anda istilahnya bisa membuat di Facebook Anda, di Instagram Anda, ibaratnya seperti giveaway dan sebagainya. Itu untuk menarik pelanggan-pelanggan Anda baru. Bisa, seperti itu. Sebelum bicara banyak cara mendapatkan leads, Anda baiknya mengenal macam-macam leads. Sebab tiap orang punya kebutuhan berbeda-beda. Anda tentu ingin menjawab kebutuhan itu dengan tepat. Dengan begitu mereka merasa Anda dan tergerak untuk menjadi pelanggan setia Anda. Nah, itu nanti saya akan jelasin. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Apa itu leads? Leads, saya ulangi, adalah orang-orang yang punya potensi besar untuk diprospek menjadi pelanggan. Pertanyaannya, sudahkah Anda membuat daftar nama? Berapa daftar nama yang Anda punya saat ini? Yuk, kita kembali lagi ke nih. Kalau di MLM saya ada yang namanya 8 langkah sukses. Langkah yang kedua adalah tulis daftar nama. Nah, buat Anda yang hari ini hadir, sudahkah Anda membuat daftar nama? Nah, kalau Anda belum buat daftar nama, ya Anda akan kesulitan mencari leads. Kenapa? Ya memang kita seorang pebisnis, itu memang tugas kita itu lobby-lobby. Mau ditolak, mau diterima, itu urusan belakang. Yang terpenting, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, yang teman-teman mau di screenshot silahkan, nggak apa-apa. Atau nanti mau minta materi saya, bisa hubungi CSDNM ya. Itu. Berikut adalah 4 macam leads yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, ada marketing qualified leads, atau kita sebut MQL. Adalah orang-orang yang sudah terpapar dan berinteraksi dengan materi promosi yang Anda buat. Misalnya mereka sudah pernah mengisi kontak di landing page atau mengunduh e-book gratis. Jadi Anda bisa membuat konten ya Bapak Ibu. Makanya salah satu membangun leads itu Anda harus rajin buat konten. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda rajin buat konten? Sudahkah hari ini Anda posting di Facebook atau di WA aktivitas prospek Anda? Kalau belum, saya kasih waktu 2 menit, silakan. Anda posting dulu aktivitas hari ini di Facebook atau di WA Anda, atau di WA status. Contohnya, alhamdulillah hari ini saya prospek 5, 5-5-nya menolak. Tulis saja Bapak Ibu. Atau alhamdulillah hari ini saya dapat transaksi beli 1 box. Atau alhamdulillah hari ini saya dapat transaksi 1 saset. Silakan buat teman-teman yang hari ini belum posting atau Anda belum sharing di grup, silakan Anda di grup besar, grup nasional, silakan Anda sharing aktivitas Anda hari ini. Silakan. Contohnya Anda mungkin prospek orang ditolak, nggak apa-apa, sharing aja. Atau Anda hanya hari ini jualan 1 saset, posting aja. Itu aktivitas. Silakan saya kasih waktu 1 menit lagi. Anda untuk posting baik di Facebook atau di WA atau di Instagram Anda. Kalau TikTok kan perlu waktu ya. Kalau cuma buat status atau upload gambar. Atau mungkin Anda saat ini lagi ikut training ini, upload juga silakan.
Alhamdulillah hari ini saya sedang belajar bisnis digital bersama Mr. Rudy. Anda bisa screenshot aktivitas hari ini, Anda posting di grup juga boleh, grup WA, grup Telegram, atau Anda posting di Facebook. Kenapa kita harus rajin buat konten? Ya karena kita butuh leads. Leads adalah kumpulan orang-orang potensial yang bisa kita prospek. Oke. Oke, sudah? Sudah posting semuanya? Atau ada yang bingung? Pak, jangan terlalu lancar, Pak. Alhamdulillah saya sudah punya konten dan closing 20 box. Pak, jangan terlalu lancar apa ya ini, Bu Naizira? Terlalu cepat atau gimana? Materi saya terlalu cepat atau gimana, teman-teman? Kalau terlalu cepat, saya pelan-pelan. Silahkan tulis di kolom komentar, saya terlalu cepat atau terlalu lambat. Oke, yang kedua, Sales Qualified Lead, SQL, adalah orang-orang yang tertarik membeli produk atau layanan. Tak sekedar bertanya saja, SQL biasanya memang sudah siap membayar sejumlah uang alias menjadi pelanggan. SQL umumnya dapat dikenali karena pertanyaan mereka seputar detail info atau spesifikasi produk. Jadi kalau Anda punya calon prospek yang tanya tentang legalitasnya, tanya tentang kandungannya, Anda wajib layani mereka dengan sabar. Kalau mereka minta izin BPOM-nya, ya sudah, Anda tinggal foto produk kita. Atau kalau Anda sudah punya screenshot dari BPOM, Anda bisa kirim. Atau kalau yang pasti ya di box-nya itu foto aja, cepret. Ini Pak, saya punya produk A ini, nomor BPOM-nya ini. Jadi langsung, jadi kita layani. Tapi orang-orang yang rewel di awal itu biasanya bisa menjadi pelanggan tetap Anda. Anda bisa setelah dia belanja, Anda bisa prospek ulang lagi. Makanya kalau di bisnis MLM saya, teman-teman, seorang member atau seorang konsumen itu bisa kita prospek berulang-ulang kali. Di produk MLM saya ada produk untuk diet. Di awal dia mungkin beli produk diet. Setelah itu 3 hari berikutnya kita follow up. Tanya tentang manfaat produknya. Ada manfaat apa enggak? Kalau ada, ya kita minta. Atau kalau enggak, ya kita ucapkan, silakan Bu, diteruskan. Tapi sambil kita follow up lagi, kita bisa tawarkan produk lain. Pak, Bu, Bapak Ibu bisa tahu di musim pandemi ini selain Bapak Ibu diet, Bapak Ibu juga harus beli produk yang mengandung antivirus. Nah, karena produk di MLM saya ada propolis, kita bisa follow up lagi orang itu. Terus minggu berikutnya atau 3 hari lagi follow up lagi, kita bisa tawarkan sabun. Bapak Ibu kan juga butuh untuk membersihkan tangan, wajah, muka dari bakteri, virus dan sebagainya. Kita ada produk sabun. Kita bisa tawarkan Bapak Ibu. Itulah yang namanya closing berkali-kali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah closing orang, jangan ditinggal. Kebanyakan orang itu setelah closing dapat uang, ditinggal. Mereka nggak mau follow up. Padahal follow up itu sampai kapan? Kalau saya follow up orang itu kalau memang dia awalnya di pelanggan, saya arahkan ke bisnis. Kalau dia sudah tertarik bisnis, saya arahkan ke training. Setelah ikut training ya, saya arahkan gimana caranya dia bisa mencapai puncak prestasi. Makanya follow up itu sampai kapan? Sampai orang yang kita ajak itu sukses. Jadi kalau Anda sekarang nggak mau follow up, tim-tim Anda kebangetan Bapak Ibu. Wajar kalau Anda bisnisnya belum sukses, kenapa? Karena Anda sendiri nggak punya empati memfollow up member-member Anda contohnya. Yang ketiga ada Product Qualified Leads, PQQL.
adalah orang-orang yang telah menjajal program coba gratis atau versi basic dari sebuah produk. Mereka kemudian tertarik untuk berlangganan produk atau melakukan upgrade produk ke versi premium. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang nomor 4, Service Qualified Leads. Sebetulnya Service Qualified Lead ini hampir sama dengan PQL. Service Qualified Lead adalah orang-orang yang telah menjajal versi gratis atau fitur terbatas dari sebuah layanan. Lalu mereka tertarik untuk membayar lebih agar mendapatkan fitur premium yang diinginkan. Nah, kalau di MLM saya, Bapak Ibu, kalau orang itu sudah beli 1 box, saya arahkan beli 3 box. Saya arahkan lagi beli 5 box. Bahkan saya arahkan mereka beli 50 box. Kenapa? Ya itu tugas kita. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini timnya masih kecil, saya yakin Anda jarang follow up konsumen-konsumen Anda. Ingat Bapak Ibu, downline itu adalah konsumen yang terikat sistem. Jadi downline Anda itu adalah konsumen-konsumen Anda. Anda wajib follow up. Apakah mereka hanya tertarik produk? Ya follow produk. Atau mereka tertarik membangun bisnisnya? Ya di follow up bisnisnya. Makanya tugas kita sebagai seorang pengusaha, kalau kita sudah menemukan orang yang memang siap untuk bergabung, siap untuk menjalankan bisnis ini, training mereka Bapak Ibu. Arahkan. Saya yakin kalau MLM Anda adalah MLM besar, pasti punya support system. Pasti punya buku-buku panduan. Arahkan mereka untuk memiliki alat bantu. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang kita sebut tentang beberapa hal yang tentang leads ini. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya istilah-istilah ini. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, mengapa leads itu penting? Lead generation atau leads adalah bagian yang amat penting dalam digital marketing. Mengapa? Kira-kira beginilah penjelasan singkatnya. Leads dipakai agar Anda lebih mudah menghubungi calon pelanggan potensial. Leads memudahkan Anda mempraktikkan strategi inbound marketing. Leads memungkinkan Anda mengirimkan konten bermanfaat untuk calon pelanggan. Leads memudahkan Anda memetakan demografi calon pelanggan dan kebutuhannya. Leads memungkinkan Anda melakukan promosi dan konversi dari segmen pelanggan paling potensial. Itu tadi adalah alasan super singkat dari pentingnya leads. Kalau jawaban di atas sudah memuaskan rasa penasaran, Anda boleh loncat ke bagian tips mendapatkan leads. Di sana Anda akan dapat temukan berbagai cara mendapatkan leads yang bisa diterapkan di bisnis Anda sendiri. Jadi Bapak Ibu, di bisnis apapun Bapak Ibu, Anda wajib tahu seberapa banyak, seberapa besar konsumen-konsumen Anda Bapak Ibu. Contohnya, Anda mungkin saat ini menguasai Jawa Timur. Jangan bersombong ria, Bapak Ibu. Saya yakin Jawa Timur itu baru berapa persen. Anda masih punya kesempatan membangun pasar ini seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Atau mungkin Anda orang, contohnya Gorontalo atau orang Manado. Pasar Anda bukan hanya orang Manado. Anda bisa pasarkan seluruh Sulawesi. Bahkan Anda bisa pasarkan ke seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah daftar. Makanya Anda wajib sortir downline Anda juga kalau Anda di bisnis MLM. Apakah itu downline hanya sebagai seorang pemakai? Apakah downline itu hanya kapasitas dia hanya seorang yang baru dapat mungkin handphone atau laptop contohnya di MLM Anda gitu. Atau mereka sudah dapat mobil harus dikumpulkan. Itulah membangun leads. Jadi nggak bisa dicampur orang yang belum dapat mobil sama orang yang baru dapat motor itu biasanya beda pola pikirnya. Kalau yang sudah dapat mobil itu saya yakin tingkat leadership-nya sudah mulai ada. Beda dengan yang baru dapat motor. Kalau baru dapat motor tuh kalau menurut saya itu masih coba-cobalah.
Bisa jadi dia dapat motor karena keberuntungan kan gitu. Belum terlihat mereka leadership-nya. Jadi kalau saya kenalan leader saya, dia baru dapat motor, ya saya belum terlalu membanggakan mereka. Kenapa? Karena mereka belum teruji. Banyak sekali di lapisan peraih mungkin handphone, peraih motor yang tumbang. Banyak banget. Dan apakah peraih mobil, terus rumah mewah nggak ada yang tumbang? Bisa jadi Bapak Ibu. Tapi sangat sedikit. Kenapa? Karena mereka secara bisnis, mereka sudah jatuh bangun sampai mencapai puncak prestasi. Itu secara bisnis. Secara mental, mereka pasti akan membangun bisnisnya semakin besar. Karena mereka sudah mendapatkan manfaat dari bisnis yang mereka jalankan. Jadi, apakah seorang peraih yang mobil bisa loncat? Bisa. Apakah yang sudah punya dapat rumah mewah bisa pindah ke bisnis lain? Bisa jadi, Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita membangun yang namanya leads, konsumen kita. Atau mungkin kalau Anda bisnis MLM, downline Anda, istilahnya Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, logika di balik leads. Ada baiknya Anda nyimak penjelasan berikut. Sebetulnya leads generation adalah bagian dari babak kedua customer journey atau marketing funnel. Ini merupakan babak yang perlu Anda optimalkan setelah mengenalkan produk atau layanan lewat sosial media. Bisa lewat blog, video, atau website. Seperti itu. Ini seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di PPT-nya. Awareness. Jadi awalnya mereka agak perhatian, consideration. Mereka sudah mulai melihat tentang apa yang kita pasarkan. Setelah itu acquisition, ajak gabung. Jadi setelah mereka tertarik, ya segera diajak gabung, gitu loh Bapak Ibu. Setelah itu, setelah gabung, ya Anda servis. Jangan karena Anda sudah dapat bonus sponsor, contohnya Anda di MLM Anda, ditinggal. Jangan Bapak Ibu, layani mereka. Kita bisa tanya, Kak, Ibu, Bapak, selamat ya, Anda sudah bergabung di MLM saya contohnya, atau di bisnis saya. Kira-kira Bapak Ibu mau tumbuh bersama kami enggak? Kalau mereka jawab tidak, ya sudah, nggak usah diteruskan, karena mereka memang nggak punya harapan untuk membangun bisnis ini secara profesional. Tapi kalau mereka kita tanya seperti itu, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingin mendapatkan hasil maksimal juga di bisnis ini? Kalau mereka katakan, ya, silakan, Anda follow up lagi. Anda bisa katakan, Bapak Ibu, kalau Anda serius, kita ada training Bapak Ibu. Tanggal 5 contohnya, kita ada training one day class media sosial optimasi. Kalau Bapak Ibu serius membangun bisnis sih, ayo Bapak Ibu investasi, ikut training itu Bapak Ibu. Atau bisa jadi Anda tawarkan alat bantu. Bapak Ibu, kalau Anda memang serius, apakah Anda sudah punya alat bantu, brosur, flip chart, atau mungkin sudah berlangganan media sosial dari perusahaan Anda, officialnya, seperti itu. Setelah kita servis, ya jadikan mereka loyalty. Kita bisa jadi saat mereka ulang tahun, kita kasih gift, atau mungkin saat mereka sakit, atau saat keluarga mereka ada yang meninggal, kita kasih karangan bunga. Karangan bunga itu adalah bentuk gimana caranya konsumen kita itu loyal. Buat Anda yang saat ini bergerak di bisnis MLM, pelayanan Anda terhadap downline itu adalah salah satu faktor yang membuat downline Anda akan loyal sama Anda. Makanya dari total bonus Anda, contohnya Anda punya bonus 10 juta, jangan berpikir 10 juta itu milik Anda. Anda harus balikin minimal 2 juta, Bapak Ibu, untuk menservis tim Anda. Mungkin di bisnis Anda sedang ada training public speaking, Anda bisa buat challenge contohnya, yuk yang pengen ikut training public speaking nanti saya subsidi. Tapi minimal Anda harus closing berapa box, atau Anda harus naik peringkat apa di bulan ini. Seperti itu. Itulah bentuk membangun loyalty, Bapak Ibu.
Jadi kalau Anda ingin bisnisnya besar, Anda nggak mau menservis tim Anda, mohon maaf, mending Anda setelah ikut acara ini nggak usah bisnis. Karena di bisnis itu ya memang kita membangun hubungan manusia. Panjang ceritanya. Hubungannya bukan hanya sehari 2 hari, tapi bisa 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai mati Bapak Ibu membangun hubungannya. Seperti itu. Ya, tanpa lead generation, usaha marketing Anda akan berakhir percuma. Benar nggak? Sangat percuma, Bapak Ibu. Semua usaha mulai dari memasang iklan via Facebook Ad atau Instagram Ad, melakukan optimasi SEO ke website, bekerja sama dengan influencer, dan lain-lainnya tak akan berdampak signifikan. Sebab yang Anda dapatkan hanyalah traffic dan exposure. Sesuatu yang sangat abstrak untuk dijadikan modal memprospek pelanggan. Hanya berbekal traffic dan exposure saja, Anda tentu tak akan menjalin kontak dengan calon pelanggan. Malah bisa dibilang tanpa lead generation, Anda dipaksa untuk selalu mengulang usaha promosi dari awal. Anda jadi terjebak di tahap awareness. Ini tak cuma menjengkelkan dan melelahkan, tapi juga memboroskan anggaran promosi Anda. Jadi Bapak Ibu, kalau memang di bisnis Anda itu membangun sistem reseller atau membangun bisnis kememberan, ayo arahkan member Anda itu memakai ke jalan yang benar. Caranya apa? Lengkapi mereka dengan alat bantu. Ajak mereka ke training-trainingnya, Bapak Ibu. Itu cara membangun bisnis Anda tumbuh besar, Bapak Ibu. Kalau Anda saat ini jarang ikut training, Anda sendiri ya, orang-orang di bawah Anda pun akan ngikutin Anda. Gitu loh. Jadi kalau ada training, baik itu yang gratis atau berbayar, ikut Bapak Ibu. Saya ikut training bukan hanya yang bayar 150.000. Saya ikut training yang bayar 8,5 juta ya biasa. Atau saya kemarin sempat ikut training bayarnya berapa Bapak Ibu? 35 juta Bapak Ibu. Saya ikut. Saya yakin dari angka 35 juta itu bisa balik minimal 2 kali lipat minimal. Tapi faktanya berapa saya bisa balik? Saya bisa balik hampir 20 kali lipat Bapak Ibu. Dengan modal 35 juta, saya bisa balik potensi penghasilannya 20 kali lipat. Gila nggak Bapak Ibu? Ya memang gila. Makanya yang pelajaran minggu kita kemarin, training itu adalah salah satu membangun aset. Jadi kalau Anda jarang ikut training, jangan berharap bisnis Anda besar. Dan kalau ada training, Anda bayar, jadikan bayar itu adalah membangun aset Anda. Kita sepakat minggu kemarin aset itu bukan hanya kita membeli tanah, membeli rumah, membeli emas, membeli saham. Anda mau ikut training itu juga aset, Bapak Ibu. Saya yakin hari ini Bapak Ibu juga dapat manfaat. Ada yang dulunya nggak tahu leads, sekarang jadi tahu leads. Gitu. Lakukan yang pertama Anda bisa buat landing page. Landing page adalah halaman khusus berisi form untuk mengumpulkan leads. Biasanya halaman ini juga memuat informasi lengkap seputar produk atau layanan yang bisnis tawarkan. Membuat landing page merupakan strategi mendulang leads yang paling bisa diandalkan. Berbekal website dengan halaman khusus supaya Anda mendapatkan leads akan tampak lebih elegan. Di samping itu, Anda juga berkesempatan untuk terus-menerus mendapatkan leads. Sebab landing page akan terus ada di website. Tanpa ada batasan waktu, Anda hanya perlu mengarahkan orang untuk mengunjungi website dan landing page tersebut. Strategi ini juga fleksibel untuk dikombinasi dengan cara mendapatkan leads. Misalnya Anda buat landing page khusus untuk bagikan e-book dan menyelenggarakan webinar. Cerdas bukan? Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau di dunia offline, Anda akan melakukan yang namanya home sharing, Anda melakukan table talk, itu sama. Tujuan Anda home sharing, tujuan Anda melakukan table talk, apa itu? Untuk mendapatkan leads. Atau istilahnya leads itu apa? Untuk mendapatkan member, benar nggak? Atau konsumen.
Jadi Anda melakukan presentasi di dunia offline sama untuk mendapatkan konsumen, Bapak Ibu. Nah, di dunia digital, kita bisa membuat yang namanya landing page. Dan enaknya landing page itu bekerja untuk kita berapa jam? 24 jam, Bapak Ibu. Makanya salah satu kunci keberhasilan saya membangun bisnis saya, seluruh Indonesia saya membangun yang namanya leads tadi. Salah satunya membuat landing page, website, dan sebagainya. Nah, Pak, cara membuat landing page gimana? Kita akan jelaskan minggu-minggu berikutnya. Minimal Anda hari ini tahu apa aja yang harus dilakukan membangun bisnis di digital. Seperti itu. Yang kedua, bisa bagikan e-book, membuat e-book dan membagikannya secara gratis, bisa juga mendatangkan leads. Ini merupakan cara strategis yang biasa diterapkan oleh bisnis B2B. B2B itu maksudnya kita langsung ketemu konsumen, bisnis to bisnis. Seperti itu, Bapak Ibu. Mengapa? Karena transaksi bisnis B2B biasanya tak terjadi dalam sekali pertemuan. Ini karena nilai transaksi di bisnis B2B umumnya sangatlah besar. Maka perlu waktu agak lama sampai membeli benar-benar yakin dan bisa membeli produk atau lainnya yang dimaksud. E-book ini seolah jadi buah tangan untuk calon pembeli. Lewat e-book yang Anda bagikan, Anda bisa meninggalkan kesan sebagai bisnis yang terpercaya, paling ahli, dan bereputasi bagus. Apalagi kalau Anda punya bisnis yang sifatnya amat teknis, calon pelanggan bisa mendapatkan nilai tambah dan pengetahuan baru seputar bisnis yang Anda jalankan. Yes. E-book itu adalah singkatan dari electronic book. Electronic book isinya apa ya? Bisa kita buat tentang informasi tentang bisnis kita. Seperti itu, dalam bentuk e-book. Jadi dia sebenarnya seperti buku. Nah, contohnya saya punya buku ya, Sadar Kaya. Nah, ini buku ya. Jadi ini buku fisik. Ini fisik book. Nah, ini bisa jadi kita buat namanya e-book. Nih. Ini buku yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Sadar Kaya. Jadi biar kita menjadi kaya, kita harus sadar dulu. Kenapa Anda harus kaya? Saya sering ketemu teman ngobrol bisnisnya nggak berkembang. Ya saya tanya, kalau bisnismu berkembang, duitnya mau buat apa? Dia nggak bisa jawab. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Rudi, kalau bisnis Anda berkembang, duitnya mau buat apa? Yang pertama, saya akan sedekah lebih banyak. Saya pasti katakan itu, Bapak Ibu. Yang kedua, saya akan membantu lebih banyak orang untuk tumbuh di bisnis saya. Yang ketiga, saya akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, saya akan mencerdaskan orang-orang di sekitar saya. Wajar nggak bisnis saya besar? Wajar, karena saat saya ditanya, saya sudah tahu jawabannya. Bisnis saya itu besar untuk apa? Tapi kalau Anda ditanya, kalau Anda bisnis buat apa nggak tahu, ya mohon maaf. Bisnis Anda nggak akan kemana-mana, Bapak Ibu. Percaya saya. Makanya kalau Anda ditanya, kalau bisnis Anda besar, duitnya mau buat apa atau untuk apa bisnisnya, ya Anda harus jawab. Seperti itu. Yang keempat, yang nomor 3 ya, kelewatan kita. Bentar. Yang ketiga kita freebies. Apa freebies? Freebies adalah konten yang sengaja dibuat dan dibagikan secara gratis. Tapi konten ini tidaklah seperti blog atau video. Freebies umumnya dapat diunduh dan dicetak di atas kertas, misalnya checklist, worksheet, panduan singkat, e-book, poster, dan lain sebagainya. Dibanding strategi mendapatkan leads via e-book, strategi freebies bisa dibilang lebih efektif.
sebab Anda bisa membuat konten dalam waktu yang lebih singkat. Pastinya format konten ini lebih hemat tenaga, karena Anda bisa fokuskan sisa tenaga untuk mengiring traffic menjadi leads yang berkualitas. Contohnya hari ini Bapak Ibu, ada berapa orang yang ikut Zoom kita? Contohnya yang ikut Zoom kita ini ada 40 orang contohnya. 40 orang itu bisa jadi mereka tahu training saya malam ini lewat WhatsApp group atau lewat Telegram group, atau bisa jadi dari Facebook saya, Instagram saya, seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu hari ini tahu saya akan melakukan training ini lewat mana? Silakan tulis di kolom chat. Anda dapat informasi ini, training saya malam ini dari mana? Minta tolong bantu saya isi di chat. Lewat WhatsApp group, lewat WhatsApp group, WhatsApp group. Ya. Bapak Ibu, Anda bisa lihat dari WhatsApp group. Pertanyaannya, saat ini Anda punya WA group tuh berapa jumlah isi orang di WhatsApp group itu? Saya ada grup di bisnis saya namanya grup eksklusif Imogen ya. Itu pesertanya 241 orang. Nah, di eksklusif grup itu adalah orang-orang yang sudah berperingkat peraih motor dan mau menjadi pembicara Zoom. Saya kumpulkan di eksklusif. Atau saya ada grup Diamond Above. Isinya ada 83 orang. Ini ya Bapak Ibu. Diamond Above. Jadi ini baru 2 yang saya ikut ya, belum grup-grup yang WhatsApp yang lain. Ada lebih dari 20 grup WhatsApp. Pertanyaannya Bapak Ibu, sekarang berapa grup WhatsApp yang Anda bimbing? Silakan isi jujur, berapa jumlah grup WhatsApp yang saat ini Anda ikutin di bisnis Anda? Atau Anda secara kontinu menginformasikan tentang bisnis di WhatsApp group? Enam bimbingan. 3, Pak. Ya. 3 grup itu Anda sendiri yang buat, Anda atau Anda ikut. Saran saya, Anda juga harus buat grup sendiri, yang Anda sendiri sebagai adminnya. Jadi Anda punya 3 grup, yang buat orang lain, mungkin upline Anda. Ya, itu kan bisnisnya upline Anda, berarti Anda masuk grup itu. Saran saya, Anda juga punya grup khusus under Anda sendiri. Dan di grup itu Anda wajib edukasi. Ya minimal sehari Anda harus posting, Anda harus aktif. Minimal di jam-jam yang orang buka HP, jam berapa? Pagi hari, jam 6 sampai jam 8, siang hari jam 11 sampai jam 1, sore hari jam 5 ke atas, sampai jam 8, 9. Jadi saran saya Bapak Ibu, Anda harus punya grup sendiri. Nah, grup itu, taruhlah Anda sudah punya grup, berapa jumlah grup Anda? Saran saya grup WhatsApp itu bisa menampung 256 orang. Kalau grup Anda belum mencapai 256, ayo tambahkan lagi. Dan itu orang yang join di bisnis Anda ya Bapak Ibu, bukan calon prospek. Nah, calon prospek Anda masukkan grup sendiri. Anda bisa buat grup calon prospek. Isinya orang-orang yang akan Anda prospek atau Anda yang sudah Anda prospek tapi belum closing. Nah, nanti kalau grup calon prospek itu sudah Anda buat,
terus orang itu sudah di follow up dan join, Anda bisa masukkan ke grup lagi, khusus orang-orang yang sudah join. Karena pembicaraan antara orang yang belum join di bisnis Anda sama orang tim Anda yang sudah join itu berbeda, Bapak Ibu. Karena saya yakin orang-orang yang mau join itu mereka belum tahu tentang apa istilah bonus sponsor, bonus pasangan, kalau bisnis Anda MLM ya. Nah, kalau kita terlalu cerita hal-hal yang teknis, mereka akan pusing. Karena secara visi, secara hati, mereka belum join, belum ngeklik di bisnis Anda, Bapak Ibu. Grup tim dan leader 5, Pak. Oke. Grup calon prospek ada 3 dan grup member ada 1, itu yang saya buat sendiri. Oke, luar biasa Pak Heru. Jadi Anda harus bedain antara grup calon prospek sama yang sudah member. Jangan dicampur. Bahkan kalau peringkat Anda sudah besar, Anda harus punya grup khusus, taruhlah di Imogen MLM Anda. Anda bisa buat grup khusus peraih HP. Nanti kalau udah peraih HP, dia naik menjadi motor, masukkan grup peraih motor. Nah, dari peraih motor ini, dia sudah naik mobil, Anda bisa masukkan ke grup peraih mobil. Seperti itu. Itulah kita membangun leads. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, yang nomor 4, buat konten premium. Kalau Anda punya konten kualitas super dan basis massa yang loyal, coba saja buat konten premium. Cara ini dijamin akan mendatangkan leads berkualitas. Karena orang-orang yang sesuai kriteria target pasarlah yang akan memberikan kontaknya. Strategi macam ini sebetulnya lebih banyak diterapkan oleh portal berita atau majalah online, terutama oleh media berbasis luar negeri ataupun yang memiliki jaringan internasional. Hanya saja di Indonesia belum banyak yang mempraktekkannya. Kalau Anda tertarik menjajal cara satu ini, pastikan Anda benar-benar memiliki nilai tambah. Minimal pastikan konten Anda memberi insight baru dan menjawab rasa penasaran mereka. Syukur-syukur kalau Anda konten yang dibuat juga berisi data dan analisis mendalam. Yes, Bapak Ibu. Tadi saya sore ada salah satu member saya tanya, Pak, saya mengapresiasi konten-konten Bapak. Mereka idenya sangat bagus. Ya, saya katakan, saya membangun tim saya digital itu sudah hampir 1 tahun lebih, Mas. Dan mereka bukan hanya bekerja di tempat saya, tapi mereka juga saya training. Bahkan bukan hanya saya yang training, saya training mereka ke mentor-mentor di luar. Jadi Bapak Ibu, jika Anda memang pengen bisnisnya besar, Anda wajib punya admin juga Bapak Ibu. Anda nggak bisa kelola digital Anda itu sendiri, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat konten-konten saya, apakah saya yang buat? Enggak Bapak Ibu. Ada tim editing sendiri, saya gaji mereka. Makanya kalau Anda di bisnis Anda sudah peringkat diamond, Anda belum punya berperingkat peraih mobil, Anda belum punya admin, saya yakin bisnis Anda berarti bonusnya masih kecil. Karena apa? Karena Anda nggak mau bayar admin. Gitu loh. Biar bisnisnya besar apa? Ya Anda kerja keras lagi, bangun lagi bisnisnya. Gitu loh. Makanya kalau Anda apalagi sudah dapat HRV atau rumah mewah, nggak punya admin, ya Allah, Anda belum bisnis Bapak Ibu. Alhamdulillah konten TikTok udah mulai ada closingan Pak Bos. Yes, makasih Pak Askat, luar biasa. Terus buat konten Pak Askat. Kalau Anda belum bisa bayar orang, Anda sendiri yang harus melakukan. Ada Pak Sahari, Reshen. Silakan Pak Sahari, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing? Nggak apa-apa. Pak Sahari, apakah masih aktif bersama kami, kita? Soalnya raise hand.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang nomor 5, beri opsi subscribe konten. Salah satu ini wajib diterapkan, terutama bagi Anda yang sudah menjalankan blog untuk bisnis. Dengan iming-iming dapat update eksklusif. Anda bisa dapat nama dan alamat email pengunjung secara mudah. Anda pun bisa menambahkan form subscribe di semua konten blog. Setiap pengunjung tanpa terkecuali selalu ditawari untuk subscribe blog. Jadi kemungkinan bisnis untuk dapat lead juga semakin besar. Ya Bapak Ibu, Anda bisa mulai membangun konten di media sosial Anda. Pak, saya nggak ada waktu, saya kan sibuk prospek offline. Ya silakan. Kalau ditanya, Pak, bagus offline atau online? Kalau saya bilang, bagus semuanya, Bapak Ibu. Karena yang terpenting di bisnis ini, Anda adalah prospek. Tiap hari Anda harus punya prospek. Anda harus membangun pasar Anda. Anda harus follow up. Jadi, kalau Anda bisa ketemu, bisa ngumpul, ya sudah, kita follow up mereka secara offline. Tapi kalau memang nggak bisa ketemu, apalagi masa PPKM ini, Anda bisa pakai aplikasi, ada Google Meet, ada Zoom. Pak, saya kan belum tahu Zoom. Ya belajar, Bapak Ibu. Dari sekian yang hadir ini, ada 60 orang, apakah Anda belum bisa membuat Zoom sendiri? Ada yang masih bingung membuat Zoom sendiri? Nah, kalau masih bingung, nanti besok kita ada materinya. Bagaimana Anda membuat Zoom sendiri, Bapak Ibu? Karena Zoom itu ada yang gratisan, Bapak Ibu. Ada Pak, saya masih bingung, Andika Snawati. Yes, Bu, nggak apa-apa. Sebenarnya tutorial membuat Zoom itu cukup banyak di YouTube. Tapi nanti minggu-minggu depan kita akan membahas hal-hal teknis ya, Bapak Ibu. Nanti banyak. Makanya nanti kalau Anda sudah mempelajari digital network marketing ini, Anda akan merasa kayak anak TK, Bapak Ibu. Anda merasa bodoh. Sama Bapak Ibu. Saya pun saat ikut training, apalagi di usia saya sudah di angka 40, saya merasa kayak anak TK lagi. Saya merasa, oh bego amat ya saya. Ternyata apa yang saya pelajari itu masih kalah gitu loh. Belum ada apa-apanya. Masih ada yang super dahsyat lagi Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, yang terpenting kalau saya belajar, itu saya ikut training, itu sambil saya nyatet, saya berpikir, apa ya yang kira-kira besok saya sampaikan ke tim saya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi malam ini Bapak Ibu, sambil Anda nyatet, sambil Anda dengerin omongan saya, Bapak Ibu juga mulai mikir, kira-kira besok saya mau sampaikan apa ya ke tim saya? Apa yang harus saya benahi di tim saya? Jadi itulah Bapak Ibu, pemikiran seorang pebisnis itu adalah apa yang harus dievaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dikerjakan? Ya itu aja Bu, berulang-ulang. Kayak saya berpikir di era pandemi ini apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus banyak training online. Saya buat Bapak Ibu. Saya nggak peduli yang hadir hanya 10 orang, 20 orang. Silakan. Kenapa? Karena saya yang tadi di grup WA, saya hanya butuh 10 orang yang mau saya didik mencapai puncak di tahun 2022. Nah, ternyata saat ini ada 60, yaitu seleksi alam. Apakah 60 orang yang hadir di sini tahun 2022 bisa tembus rumah mewah? Belum tentu, Bapak Ibu. Karena saya yakin malam ini yang Anda ikut training saya, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil nyopir, ada yang sambil nyuci, ada yang gosok. Masuk nggak? Nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau Anda memang serius belajar, Anda duduk, mendengarkan, Anda catat. Oh, yang sudah mendengarkan aja belum tentu paham, apalagi yang sambil jalan, sambil tiduran, sambil makan, sambil nyopir. Nggak efektif, Bapak Ibu. Makanya saya nggak yakin 60 orang ini
bisa sukses tahun 2022. Bisa jadi hanya tinggal 10-20 orang aja. Sisanya kemana? Ya udah, muntaber, mundur tanpa berita. Seperti itu, Bapak. Nomor 6, sediakan live chat di website. Fitur live chat tak cuma bermanfaat untuk kredibilitas usaha, ia juga sekedar memudahkan pembeli menghubungi Anda. Ada alasan lain mengapa Anda harus menambahkan fitur live chat di website. Selain dua fungsi utamanya, live chat juga bisa menjadi sarana menambah leads, terutama kalau Anda menyediakan form kontak seperti gambar di atas. Bentuk live chat di atas tak hanya eksklusif untuk pelanggan setiap bisnis. Dengan memasukkan kolom nama dan alamat email, Anda bisa menjaring leads yang calon pelanggan yang sangat potensial. Ya, ini secara website ya Bapak Ibu. Tapi kalau Anda memang belum bisa buat website, saya sarankan mulai besok Anda bisa menggunakan yang namanya Facebook Live. Bapak Ibu. Ada yang belum bisa menggunakan Facebook Live di sini? Silakan. Kalau Anda saat ini belum bisa menggunakan Facebook Live, saya sarankan besok Anda ikut tanggal 5 one day class. Kita ada kupas tuntas di situ, Bapak Ibu. Pak, kan harus bayar, ya sudah. Kalau Anda nggak mau investasi, nggak usah, bisnis lah. Karena Anda untuk menjadi dokter pun perlu kuliah, kan? Kuliah perlu biaya. Jadi untuk sukses ya perlu biaya, Bapak Ibu. Perlu investasi. Ari Prima, saya belum bisa. Silakan Pak Ari Prima, kalau Anda memang serius, tanggal 5 Anda ikut one day class. Bayarnya berapa? Bayarnya sekarang 350.000. Silakan kalau Anda memang, oh Bu Ari Prima. Silakan kalau Anda memang serius ya. Kalau nggak serius ya, saya sendiri juga nggak akan maksa Anda. Karena saya hanya butuh 10 orang yang mau saya bimbing mencapai puncak, Bapak Ibu. Saya nggak butuh banyak-banyak orang kok. Karena 10 orang tuh ya memang ibaratnya murid harus cari murid yang tawaduk. Murid tawaduk itu apa ya? Disuruh beli alat bantu beli, disuruh ikut training ya training, disuruh prospek sehari 5 orang ya prospek. Kalau ada murid yang nggak tawaduk, ya terserah. Bisnis ini kan bisnis Anda. Saya kan juga akan mencari orang-orang yang lain lagi yang lebih potensial. Makanya kalau Anda ingin menjadi orang spesial, tunjukkan kespesialisasi Anda. Tunjukkan semangat Anda. Tunjukkan contoh-contoh Anda presentasi tiap harinya. Jadi kalau Anda pengen bisnisnya besar, nggak mau presentasi, nggak mau prospek, sorry Bapak Ibu, Anda nggak layak di bisnis. Karena semua bisnis pasti yang namanya membangun konsumen, pasti. Seperti itu. Bisa manfaatkan media sosial, usaha mendapatkan leads juga dilakukan lewat media sosial, entah itu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Setelah memiliki faktor X yang dimaksud, Anda bisa membuat konten pengumuman di media sosial. Isinya memberitahukan kalau Anda ingin membagikan konten eksklusif secara gratis. Caranya si calon pelanggan tinggal memberitahukan alamat emailnya. Anda bisa, kalau Anda sudah punya e-book, Anda mungkin ada di bisnis MLM saya, itu tiap 2 minggu sekali itu ada peluang bisnis. Nah, peluang bisnis online. Anda bisa ajak calon prospek-prospek Anda itu ikut. Jadi kalau ada peluang bisnis di MLM saya ya teman-teman, yang itu ada namanya Imogen Preview Online. Jadi di situ kita akan bahas tuntas tentang bisnisnya, tentang produknya, tentang orang-orang yang sudah sukses. Nah, disitulah kalau Anda belum bisa presentasi, ajak sebanyak-banyaknya orang ikut meeting online-nya itu, Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau Anda ingin tampil beda yang lain, plus Anda bisa punya research yang tenaga lebih, itu cobalah gunakan webinar untuk mendulang leads, terutama MQL. Nah, webinar seperti saat ini, Bapak Ibu, kita meeting rame-rame namanya webinar, seperti itu.
Jadi kalau ada meeting seperti ini, ajak tim Anda, Bapak Ibu. Bisa jadi buat event, meski sudah ada webinar, event offline masih juga primadona. Anda bisa buat home sharing, pertemuan di rumah, table talk, pertemuan di kafe, atau mungkin Anda bisa sewa tempat di hotel. Apa? Yopi. Anda juga bisa buat quiz atau giveaway. Pendolangan juga bisa dilakukan lewat quiz. Tak melulu dengan membuat kuis berhadiah kok. Anda bisa juga membuat kuis-kuis trivial untuk tujuan senang-senang aja. Salah satu contoh kuis trivial adalah kuis kepribadian. Tapi Anda bisa juga mengubah kontennya agar lebih berhubungan dengan bisnis Anda. Jadi Anda bisa buat kuis, Bapak Ibu. Nggak perlu apa ya, dapat hadiah juga nggak apa-apa. Contohnya, siapa yang mau naik surga? Ayo angkat tangan. Nah, buat kayak gitu. Boleh nggak? Boleh. Itu tujuannya untuk membangun leads. Seperti itu. Nah, Anda bisa buat giveaway yang berhadiah. Anda bisa lihat di postingan kita, di DNM juga ada giveaway kemarin, giveaway proklamasi. Nah, rencana kita 5 hari lagi juga akan launching buku saya, Bapak Ibu. Jadi saya sudah buat 3 buku, saya akan launching. Jadi siap-siap aja Anda hadir, karena di situ saya selain bahas tentang buku saya juga akan bagi-bagi buku saya, juga saya akan bagi-bagi modal kerja. Nah, nilainya berapa? Tunggu aja. Sekitar 5 hari lagi, saya akan buat launching bisnis saya. Trial produk dan layanan, kupon diskon, terus cari leads di hunter.io. Jadi kita bisa cari prospekan itu di website hunter.io ini, Bapak Ibu. Tinggal masukkan saja website calon pelanggan, lantas Anda akan mendapatkan email admin pemilik website. Hanya saja Anda perlu membuat akun terlebih dahulu untuk dapat melihat email secara utuh. Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita bisa kok dengan posting di hunter.io ini, kita bisa dikenal. Nanti mereka yang akan bantu kita untuk mengenalkan. Siap berburu leads dengan cara-cara di atas? Ya, kami sudah berbagai macam cara, mana cara paling efektif, itu kami serahkan lagi pada Anda, Bapak Ibu. Pada dasarnya tiap bisnis punya pendekatan mendapatkan leads yang berbeda. Tapi supaya strategi berburu leads Anda tampak lebih elegan dan profesional, oke. Selesai, Bapak Ibu. Materi saya malam ini. Jadi intinya Bapak Ibu, ibarat di bisnis offline itu Anda adalah mencari target pasar Anda. Jadi yang saya ingatkan, apakah di bulan September ini Anda semua sudah punya program kerja? Gitu. Apakah Anda semua sudah punya program kerja? Kalau Anda sendiri nggak mau bekerja, mau mendapatkan bonus puluhan juta, miliaran, itu adalah omong kosong, Bapak Ibu. Itu secara sederhananya, Bapak Ibu. Jadi ibaratnya hari ini apakah Anda sudah posting aktivitas bisnis Anda? Kalau Anda nggak pernah posting, baik di Facebook, Instagram, atau mungkin di TikTok, dan sebagainya, YouTube, Anda pengen bisnisnya besar, nggak bisa, Bapak Ibu. Saya aja posting di Facebook itu minimal 3 kali posting. Pagi, siang, sore. Pasti, Bapak Ibu. Baik itu aktivitas bisnis saya, jadwal program kerja saya, atau jadwal program tim saya, selalu saya posting, Bapak Ibu. Oke, itu aja dari saya. Silakan form pertanyaan saya buka.
Harus punya proker buat visi dan misi. Ya, benar. Ya. Silakan Bapak Ibu yang pengen bertanya bisa bisa raise hand dulu, bisa buka speakernya, bisa buka kameranya ya. Ada yang mau bertanya? Bentar saya cek di media sosial ya Bapak Ibu. Setiap hari posting Pak Bos, yes. Silakan. Aktifkan tiap hari posting ya. Oke, di Instagram belum ada pertanyaan, saya akan cek di YouTube. Pak, saya pusing Pak, ikut training Bapak, nggak apa-apa. Kalau Anda hari ini belajar langsung nggak pusing, Anda langsung pinter, berarti Anda adalah orang jenius. Saya aja belajar berkali-kali Bapak Ibu, membaca materi ini berkali-kali. Saya aja belajar berkali-kali Bapak Ibu, membaca materi ini berkali-kali. Oke, di YouTube belum ada pertanyaan. Di Zoom apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya langsung Pak Bos. Oke, silakan Pak Mulyono. Langsung dibuka speakernya sama kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya Maaf setelah yang ikuti berisik tar. maaf ini Bu Septiana, apakah mau bertanya ini? Septiana, Mas admin tolong di unmute. Oh. Ya enggak. Silakan Pak Heru. Ya, ini Bapak saya mengikuti dari konten-konten jenengan dan di sini apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jeo, terutama mengenai pembuatan grup. Saya ada kesulitan kalau mengenai daftar calon mitra sudah saya buat ada 3 grup, namun baru beberapa yang closing. Kalau yang untuk member ini juga saya bedakan antara calon member dengan yang member. Yang menjadi pertanyaan saya, maaf, saya mengupdate kembali atau menghubungi kembali di bisnis yang lain yang sebelum saya di Imokin. Ini ketemu 9 grup yang rata-rata 256 grup, tapi saya buat 250, berarti kurang lebih 2.000 member, 2.000 orangan ya. Tetapi kesulitannya ketika saya posting di grup ini belum ada respect sama sekali. Ini saya mohon bantuan ya, mohon bimbingan dan juga besok tanggal 5 itu saya juga ikut. Bagaimana untuk membangkitkan teman-teman yang lama. Jadi ada 9, jujur aja ada 9 grup yang orangnya ini juga yang masih aktif. Jadi banyak tetapi yang masih aktif saya kumpulkan sudah ada 9 grup. Mohon bimbingannya Pak Bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Mul, di bisnis itu kita juga mengenal etika Pak Mul. 9 grup yang Bapak maksud itu kan adalah grup orang lain, bukan grup Anda Pak Mul. Ibaratnya Bapak menawarkan produk di rumah saya, tapi Bapak sendiri nggak minta permisi ke saya. Kira-kira saya yang punya rumah, ridho nggak kalau rumah saya dijadiin tempat jualan Bapak? Nggak ridho, Pak. Maaf, 9 grup itu grup saya, Pak. Saya yang bikin. Dan maaf sekali lagi, ini adalah teman-teman lama yang di bisnis yang lain. Maksud saya gitu, Pak. Jadi memang saya yang bikin. Ya. Memang saya yang bikin grupnya, ya. Ya, oke. Itu kan grup Bapak di bisnis lain kan? Mereka masuk grup itu karena mereka pengen tahu informasi tentang bisnis yang lain, Pak.
Jadi kalau Bapak tiba-tiba bermanuver menawarkan bisnis yang saat ini Bapak geluti, orang juga nggak akan respect, Pak. Gitu loh. Bapak harus ingat, orang-orang gabung di grup itu, salah satunya karena ada kedekatan emosional. Nah, contohnya di bisnis A. Ya, mereka join karena bisnis A. Nah, untuk membangun bisnis B, Anda harus membangun komunitas baru lagi, Pak. Ibaratnya Bapak saat ini punya istri, mau nambah istri lagi. Nah, kira-kira yang istri lama ini, Bapak merestui nggak pernikahan Bapak yang baru? Bisa jadi istri yang lama ini tidak merestui bisnis pernikahan Bapak, contohnya. Makanya wajar kalau yang istri lama jadi nggak respect sama Bapak. Sama dengan grup, Pak. Grup itu, kalau grup tentang sesuatu di bisnis A, ya sudah, jangan dicampur aduk. Bapak jangan posting tentang bisnis B di A. Nggak akan nyambung, Pak. Terus cara mengolah daftar nama yang katanya Bapak punya 9 grup, rata-rata 200, berarti kan ada 1.800. Caranya gimana? Caranya di Japri, Pak. Bisa di telepon atau di WhatsApp ya. Nah, Anda follow up satu persatu, Pak. Oke, siap. Anda bisa katakan, taruhlah di grup A ada yang namanya Pak Slamet, Anda bisa telepon. Halo Pak Slamet, apa kabarnya? Anda harus chit-chat dulu. Anda harus buka maksud dan tujuannya. Baru Anda jelaskan bisnisnya. Makanya kalau Anda punya grup 100, nggak ada yang respon, itu wajar, Pak. Makanya saya taruhlah ikut grup, saya kan juga ikut training nih. Biasanya saya japri. Halo Bapak, perkenalkan nama saya Heru Mulyono. Kita saling save kontak ya Kak, ya Pak. Nah, barangkali nanti kita bisa kolaborasi. Nah, saya katakan itu Pak. Nah, nanti saya save. Nah, setelah itu besok berapa hari lagi kita follow up. Halo Pak Slamet, ini saya Pak Heru yang kemarin nge-save kontak Bapak. Gimana kabarnya Pak? Itu japri Pak. Baru setelah itu ya sudah, kita harus bangun komunikasi dulu Pak. Membangun bisnis itu kayak kita pacaran Pak. Nggak bisa ujuk-ujuk kalau orang Jawa bilang, tiba-tiba langsung Anda pacari orang. Nggak bisa. Kita harus pendekatan dulu Pak. Dan itu harus memang satu persatu Pak. Wah capek Pak. Nggak ada yang capek Pak. Ingat Pak, di bisnis MLM ini, Anda hanya butuh minimal 2 orang aja yang kategori elang, Pak. Anda nggak butuh 100, nggak butuh 1000. Cukup 2 orang yang tipe elang, Anda akan mempunyai jaringan besar. Siap. Bapak bisa lihat, para Royal Crown saya itu belum mencapai 20 orang, Pak. Belum mencapai 20 orang. Yang di majalah Imopreneur itu ya, Pak. Ya, Itu ya. elang-elang saya, Pak. Gitu loh. Jadi kalau Bapak punya 9 grup, mulai besok dijapri satu persatu, Pak. Siap. Nanti dipilih. Ini Pak, maaf, apa ada kesalahan karena grup yang 9 tadi yang saya maksud itu grup semacam WA siaran itu loh Pak ya. Jadi satu kali japri dia masuk ke semuanya. Apakah di situ kesalahan saya di situ? Jadi bukan grup WA tetapi grup yang siaran. Kalau yang 3 grup itu memang sudah di grup WA ya. Apakah itu kesalahan atau gimana? Padahal saya juga waktu memang saya ambil yang tepat jam 9 sama jam 15 Pak ya. Ya walaupun ada yang respon tetapi tidak seperti yang saya harapkan. Padahal itu rata-rata kan sudah mengenal Pak ya, dengan nomor saya itu rata-rata sudah mengenal. Apakah itu kesalahan saya di situ atau gimana Pak? Mohon petunjuknya. Sebenarnya nggak salah Pak, cuma Bapak belum konfirmasi ke orang itu. Kalau mau Bapak mau menginformasikan. Jadi Bapak mau membuat grup siaran atau grup WA biasa, sebelum Bapak memasukkan mereka ke grup, ya Bapak harus izin dulu, gitu loh. Mohon izin Pak Heru, saya mau kasih informasi. Nah, saya yakin Bapak sebelum membuat grup siaran, Bapak belum konfirmasi ke orang-orang itu.
Saya yakin Bapak tinggal ngetek-tek aja, tek masukin ke grup. Makanya saat Bapak broadcast, nggak ada yang respon. Saya pun ada Pak, grup siaran di bisnis Imogen itu. Ada sekitar 155 Pak. Saat saya broadcast, apakah dari 155 orang itu di grup siaran ada yang respon? Ada Pak, tapi hanya 1-2% Pak. Tidak sampai 10 Pak. Ingat Pak, siap, Pak. bisnis itu nggak ada yang sempurna. Bisnis berjalan tuh paling 1-2% aja, itu udah berjalan Pak. Jadi kalau siap, Pak. Bapak dari 9 grup siaran hanya yang respon 1-2 orang ya sudah, nggak masalah. Saran saya, Bapak coba japri-japri dulu. Gitu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Jeo. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Sudah jam 20.19 di sini. Sudah 1:01. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Oke, Pak Sahari ini, Resen, apakah mau bertanya atau hanya pencet saja? Halo Pak Sahari. Mas, kamera saya mati. Mati Mas kameranya. Habis saya. Nah, mana nih? Halo, bentar ya teman-teman. Lagi ganti baterai kamera ini. Silang. Oke. Halo, masih semangat Bapak Ibu? Suara tetap jernih, siap. Oke. Ya. Masih ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi materi saya memang nggak lebih dari 1 jam, Bapak Ibu. Kenapa? Memang keefektifan kita belajar itu hanya 1 jam, 1-1,5 jam. Makanya kayak Bapak Ibu lihat di acara saya yang Jumat malam Sabtu tentang PSBB itu juga saya batasi maksimal 1,5 jam sudah saya close. Karena mau kita ngobrol 2 jam, 3 jam, bahkan sampai subuh ya, kalau kita nggak dapat insight-nya, dapat materinya, ya percuma. Silakan sebelum saya tutup, Bapak Ibu, dari materi saya hari ini, Bapak Ibu dapat manfaat apa? Silakan bantu tulis di kolom komentar. Apa manfaat, apa dapat Anda malam ini dapat insight apa? Dapat ilmu apa? Apakah Bapak Ibu baru dengar tentang leads? Nggak apa-apa. Pak, saya malam ini baru kenal namanya leads. Boleh.
Atau Pak, malam ini saya baru ketemu Bapak secara langsung, boleh, terserah. Silakan bantu tulis di kolom komentar. Saya minta keaktifan Anda. Apa yang Anda dapatkan malam ini, Bapak Ibu? Dapat ilmu apa malam ini? Apa Anda ikut training malam ini karena takut sama saya? Enggak, silakan. Saya dapat ilmu leads. Pentingnya mengumpulkan leads, betul. Malam ini makanya saya baru tahu tentang boleh buat Zoom sendiri. Oh, boleh, Pak. Silakan, Pak, buat Zoom sendiri. Ini bisnis Bapak. Besar kecilnya itu Bapak yang menentukan. Jadi kalau selama ini Bapak hanya tergantung sama upline, tergantung sama perusahaan, Anda susah berkembangnya, Bapak Ibu. Anda harus mulai dobrak. Anda harus punya mindset, ini bisnis saya sendiri. Jadi untuk buat Zoom, buat live, lakukan Bapak Ibu. Karena itu cara Anda tumbuh. Seperti itu. Saya baru kenal tentang materi. Oke, terima kasih. Saya baru kenal namanya leads dan langsung tergerak untuk rombak grup lagi. Dan betul-betul makin yakin kalau layak, loyal kita ke tim itu memang berpengaruh untuk ketahanan dan perkembangan tim. Ya, betul, Bu Mufira. Luar biasa Pak Bos, makin melek ilmu digital marketing. Nggak sabar ikut ODC online, mau tahu lebih. Silakan yang belum ikut ODC, silakan hadir. Kita lakukan secara online. Nah, kalau memang di kota Anda ada one day class secara offline, silakan hadir juga. Pak mau bertanya tentang giveaway, materinya daging ya. Giveaway itu ya kita, kalau Bapak Ibu di bisnis mungkin Bapak Ibu nanti bisa hubungi CSI Molan. Giveaway itu kita bagi-bagi hadiah aja sih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun ER, engagement reach. Jadi bagaimana kita jadi kita punya teman nih di Facebook, kita punya teman 5.000. Kira-kira kita sudah sapa mereka nggak 5.000? Apakah mereka aktif semua nggak? Saya yakin yang aktif tuh paling cuma 10%. Saya kalau buat giveaway apa itu yang komen itu nggak nyampe 5.000, Bapak Ibu. Yang komen lebih dari 5.000 ya bisa mungkin 25.000, 35.000. Tapi yang nge-like itu nggak nyampe 5.000. Karena kita tiap hari posting di di Facebook itu yang nonton tuh paling 1-2%. Jadi kalau Anda posting di Facebook nggak ada yang nge-like, wajar. Kenapa? Karena Anda jarang nge-like juga punya orang. Oleh karena itu, kalau Anda pengen di-like, dikomentari, Anda juga rajin like dan komentar. Saya di Facebook itu ada admin yang saya suruh, kerjaannya hanya cuma nge-like dan komentar. Nge-like-nya kasih tanda bintang, kasih tanda cinta, dan komentarnya bisa, mantap Kak, jos. Gampang nggak? Padahal kita cuma komentar mantap dan jos. Kira-kira Bapak Ibu mulai besok, kalau ada teman yang posting di Facebook, mau nggak Bapak Ibu nge-like dan komentar? Jadi mulai besok Bapak Ibu, ya nggak besok sih, mulai malam ini setelah training ini Bapak Ibu, Anda buka Facebook, mulai Anda like dan komentar teman-teman Anda. Baik itu downline Anda, baik itu upline Anda, ataupun baik itu crossline Anda, kalau mereka posting, like, kasih tanda cinta, komentar. Komentarnya nggak perlu panjang-panjang, bisa mantap, jos, oke. Perlu waktu 1 jam nggak? Nggak perlu Bapak Ibu. Hanya butuh paling 3-5 detik aja. Cuma like dan komentar, tulis aja, oke. Gitu. Bagaimana cara bikin Zoom meeting sendiri Pak Bos? Ya, ini nanti ada materinya sendiri Bu Marta ya. Jadi pertama-tama sebelum Anda buat bikin Zoom, Anda sudah rajin ikut Zoom meeting kita enggak? Gitu. Nah, kalau enggak, kalau Anda memang Anda bisa ikut
one day class besok Bapak Ibu, tanggal 5 ya. Bu Marta, Anda sudah daftar belum tanggal 5? Kalau belum, segera hubungi CS untuk daftar one day class dulu. Nah, nanti minggu berikutnya, nanti saya akan kasih admin saya untuk buat materi tentang bagaimana cara buat Zoom sendiri. Nggak apa-apa, nanti saya akan jelasin. Oke, sudah nggak ada pertanyaan ya. Bagaimana caranya bisa closing banyak, Pak? Gampang, Bu Andika Senawati. Anda punya prospekan 1000 nggak? Anda sudah presentasi 1000 orang nggak? Kalau Anda sudah presentasi 1000 orang, saya yakin pasti closingnya banyak. Tapi kalau Anda hanya presentasi 10 orang, pasti closingannya sedikit, bahkan nggak ada yang closing. Jadi pertanyaannya Bu, siapa ini? Andika Senawati. Bagaimana caranya bisa closing banyak, Pak? Presentasi 1000 kali, Bu Andi. Itu jawaban saya. Kalau Anda mau sukses, ikutin cara saya. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. 1000 kali presentasi, saya jamin Anda closing banyak. 1000 kali. Dan kalau Anda sudah presentasi 1000 kali, tidak tembus motor, silahkan hubungi saya. Katakan, Pak Rudi, saya sudah presentasi 1000 kali, tapi saya belum dapat motor. Nanti tak kasih motor, Bapak Ibu. Kita deal-dealan malam ini, kalau berani. Syaratnya berapa? 1000 kali presentasi. Tapi kalau Anda yakin 1000 kali, itu biasanya bisa tembus AILA, Bapak Ibu. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum tembus motor atau AILA, saya yakin Anda belum 1000 kali presentasi. Gitu. Belum Pak, mau Pak. Oke, kalau mau ayo deal-dealan. 1000 kali presentasi ya Bu Andi. Kalau 1000 kali presentasi Anda belum tembus motor, ngomong ke saya kasih motor. Oke, siap Pak, saya akan coba. Silakan. Oke, masih ada pertanyaan? Sudah jam 8:30. Setuju ilmunya dan triknya masuk akal sehat. Yes, teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang bilang cara ini susah ya, karena Anda tahu bahwa teman-teman semua malam ini, orang bisa dikatakan ahli itu jika sudah melakukan 5.000 jam terbang, Bapak Ibu. Itu sudah dikatakan ahli. Seorang tembel ban, dia akan ahli jika sudah 5.000 kali tembel ban. Dia akan ahli. Seorang presenter, seorang pembimbing, seorang mentor, dia akan ahli ngomong di depan panggung jika sudah 5.000. Saya malam ini bisa ngomong santai, bisa ngomong serius, bisa ngomong santuy. Kenapa? Karena sudah ribuan kali. Saya sendiri belum nyampe 5.000 presentasi di Imogen. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Rudi apakah sudah 5.000 presentasi? Saya jawab belum. Kalau 1.000, sudah. Saya sudah lebih dari 4 tahun membangun bisnis ini. Bayangin 4 tahun kali 3.065 hari, berapa Bapak Ibu? Sudah lebih kan? Jadi kalau sehari satu saya presentasi, kalikan setahun itu sudah 365 hari. Kalau saya sudah 4 tahun, berarti 365 hari kali 4 tahun. Itu secara mudahnya Bapak Ibu. Karena saya target memang sehari minimal 1 presentasi ke orang. Minimal. Baik itu follow up, tindak lanjut, atau saya nyponsori orang baru. Tapi saat ini yang saya lakukan, saya sudah jarang mensponsori orang baru. Saya lebih banyak membangun jaringan ke dalam. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ilmu komunikasi Pak Rudi sudah bagus kosakatanya, saya perlu banyak latihan. Ilmunya terus tambah jam terbang. Yes, benar, Pak Beli. Intinya terus perbanyak jam terbang Anda.
Ayo buat teman-teman yang belum tembus motor atau tembus AILA, targetkan 1000 kali presentasi. Jadi kalau Anda belum 1000 kali presentasi, jangan ngeluh ke saya, jangan ngeluh ke upline, jangan ngeluh ke istri Anda, jangan ngeluh ke suami Anda nggak dapat apa-apa dari bisnis ini. Kesalahan mutlak di diri Anda. Kenapa? Karena Anda belum presentasi 1000 kali. Tapi kalau 1000 kali Anda nggak dapat apa-apa, Anda belum dapat motor, Anda mau motor, silakan hubungi saya. Saya akan kasih motor Anda. Syaratnya berapa? 1000 kali presentasi. Jujur. Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di training saya malam ini, di Bincang Malam Santuy. Harapan saya ilmu ini hanya akan menjadi ilmu sesat ya. Kenapa ilmu sesat? Ya karena Anda nggak menjalankannya. Kalau ilmu baik dijalankan, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu baik tidak Anda laksanakan, itu akan menjadi ilmu sesat, Bapak Ibu. Jadi malam ini harapan saya, ayo mulai dipraktekkan. Ya dari apa yang Anda dapatkan, dari 1,5 jam saya berbicara itu, ya apa yang Anda dapatkan malam ini, langsung praktekkan. Jadi nggak perlu sebanyak tadi yang saya jelasin harus lakuin enggak. Yang Bapak hari ini dapat lakukan, yang Bapak hari ini bisa rasakan, oh kayaknya saya harus membangun tim saya seperti ini. Ya udah, eksekusi aja, lakukan aja Bapak Ibu. Itu cara yang terbaik. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di training one day class tanggal 5 September. Dan yang belum ikut, segera hubungi CS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.